Polisi menemukan jenazah Alvaro Kiano Nugroho, anak 6 tahun yang hilang sejak Maret 2025. Lantas bagaimana kronologi kasus Alvaro dan siapa pelaku pembunuhan keji tersebut? Berikut informasinya. Kasus Alvaro Kiano Nugroho bermula pada 9 bulan lalu, tepatnya pada 6 Maret 2025. Anak berusia 6 tahun yang tinggal di Pesanggerahan, Jakarta Selatan ini dilaporkan hilang. Sehari setelah Alvaro tidak pulang, kakek Alvaro, Tugimin, mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan membuat laporan anak hilang. Polisi sempat mencurigai kerabat Alvaro, yakni dua pamannya dari pihak ayah. Namun keduanya dibebaskan karena tidak memiliki kesamaan ciri fisik dengan keterangan marbot masjid. Selama berbulan-bulan kemudian, keluarga terus berkomunikasi dengan polisi mencari jejak keberadaan Alvaro. Namun hasilnya nihil. Dalam rentang waktu pencarian yang tiada henti, keluarga Alvaro tak jarang mendapatkan pesan dari banyak pihak tentang keberadaan Alvaro. Namun ternyata tak satu pun yang membuahkan hasil. Penculikan seorang anak bernama Bilkis memicu kasus Alvaro muncul kembali pada 8 November 2025 lalu. 2 minggu setelah kasusnya viral, jenazah Alvaro ditemukan. Usai jasad Alvaro ditemukan, polisi menangkap satu orang tersangka, yakni ayah tiri Alvaro yang bunuh diri usai ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ketua Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta, Cornelia Agatha, mengunjungi rumah duka Alvaro Kiano Nugroho. Alvaro merupakan bocah yang hilang selama 8 bulan dan ditemukan meninggal dunia di kawasan Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Kedatangan Ketua Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta diketahui untuk memberikan dukungan kepada keluarga Alvaro yang tengah berduka. Kerabat Alvaro sangat terpukul akan kabar duka yang diterima dari pihak kepolisian terkait penemuan bocah 7 tahun itu dalam keadaan meninggal dunia. Sejak awal kasus ini mencuat, Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta telah memberikan perhatian khusus. Pihaknya turut mengawal proses pencarian serta membantu penyebaran informasi melalui media sosial. Dari awal kasus hilangnya Alvaro itu memang kami sudah memberikan atensi, kita datang ke rumah ya waktu itu ya Pak, bulan Maret ya atau April. Lalu kita kawal terus kasusnya, kita bantu dari sosial media juga, dan juga ya kita menyebarkan informasi seluas-luasnya, dan juga tentunya berkoordinasi dengan kepolisian. Dan yang terutama adalah memberikan support system ya buat keluarga gitu. Kita harus jadi support system untuk keluarga. Ya, kita selalu berkomunikasi ya Pak ya, gitu. Karena tentunya dukungan itu yang sangat penting sih gitu. Mbak Lia, ini kan juga Pihak kepolisian masih belum memberikan rilis resmi terkait kronologis penemuan serta pelaku penculik Alvaro yang diduga adalah ayah tirinya. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Leman, Anyus melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui pendampingan proses pencarian Alvaro, kami sudah terhubung dengan Ketua Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta, Cornelia Agatha. Selamat sore, Mbak Cornelia. Selamat sore. Baik, Mbak, mengenai pendampingan kepada keluarga dari Komnas Perlindungan Anak, apa saja yang sudah diberikan, Mbak? Iya, memang dari pertama kami datang itu sekitar bulan Maret ya, mau April gitu. Yang pertama kita langsung berkoordinasi dengan kepolisian dan kita juga menyebarkan informasi hilangnya Alvaro terus menerus. Kita menyebarkan supaya menjadi perhatian masyarakat, supaya masyarakat juga ikut membantu. Dan tentunya kita terus memantau kondisi keluarga Alvaro dan yang kebetulan yang ada di Jakarta saat ini, kakeknya, neneknya Alvaro, dan juga dengan mamanya juga kami suka berkabar, teleponan gitu, dan ya menanyakan kondisi dan bagaimana perkembangan kasus Alvaro itu sendiri. Tentunya support system yang diperlukan oleh keluarga ya, karena memang beberapa kali kondisi kesehatannya juga, kesehatan kakek dan nenek Alvaro sempat menurun ya. Tentunya kan mereka memikirkan terus ya keadaan cucunya bagaimana, ada di mana, dan
kepastian sampai di mana proses hukumnya itu sendiri bagaimana gitu. Jadi kami selalu memantau dan juga menjadi support system untuk keluarga. Baik, 8 bulan masa pencarian, lantas apa saja yang sudah dilakukan pihak keluarga selain mungkin menghubungi Komnas Perlindungan Anak, Mbak Cornelia? Yang saya tahu tentunya terus berkoordinasi dengan kepolisian, lalu juga tidak pernah berhenti mencari, dibantu juga oleh para ya tetangga dan juga kerabat gitu. Lalu juga mamanya Alvaro itu tidak pernah berhenti bersuara untuk memberikan informasi terus-menerus di sosial media, dan itu beliau lakukan tiap hari. Baik, mohon maaf Mbak Cornelia, sebelumnya boleh agak mundur sedikit Mbak Cornelia? Iya. Kameranya baik. Mbak Cornelia, untuk dari Komnas Perlindungan Anak saat ini Alvaro sudah ditemukan begitu ya, diduga kerangka yang ditemukan oleh Polres ini ditemukan. Lantas untuk proses pemeriksaan DNA membutuhkan waktu. Bagaimana kondisi mental dan psikis keluarga dari Alvaro, Mbak Cornelia? Iya, tentunya terpukul sekali dan sedih ya gitu. Saya rasa kita semua bisa merasakan apa yang dirasakan, dan itu juga yang kita semua rasakan pastinya. Saya sendiri juga tadi malam pas dengar beritanya nggak bisa tidur ya, memikirkan, karena saya juga merasa terlibat ya dalam beberapa bulan ini secara emosional gitu, dan sedih yang luar biasa. Dan tadi saya ketemu dengan kakek dan neneknya Alvaro, dia kelihatan drop sekali, tapi mudah-mudahan kesehatannya tidak terganggu ya, mudah-mudahan, itu aja. Dari pihak Komnas Perlindungan Anak, apakah sudah diberitahu dari Polres Jakarta Selatan kira-kira membutuhkan waktu berapa lama agar tes DNA ini bisa keluar, Mbak Cornelia? Untuk masalah ini saya serahkan saja dulu, kita bersabar saja dulu menunggu hasil, dan nanti pihak kepolisian yang akan merilis seperti apa, karena bukan ranah saya juga kalau sekarang saya menyampaikan yang memang itu ranahnya kepolisian. Kita tunggu saja. Baik. Mbak Cornelia, ada narasi dan ramai dibincangkan oleh warganet begitu, bahwa untuk diduga Alvaro ini dibunuh oleh ayah tirinya. Lantas dari Komnas Perlindungan Anak, apakah mencari informasi hubungan dari terduga pelaku yaitu ayah tiri Alvaro dengan Alvaro ini sebenarnya sehari-hari seperti apa? Yang saya tahu memang karena Alvaro ini tinggalnya kan sama kakek neneknya ya gitu. Tapi memang informasi yang saya terima selama ini katanya memang yang disebut sebagai ayah tiri Alvaro ini cukup baik, cukup perhatian gitu. Tapi ya balik lagi memang setelah melihat kejadian seperti ini ya nanti biar kepolisian yang bisa menjelaskan. Yang pasti memang Alvaro tidak tinggal dengan yang dibilang ayah tirinya, tapi memang dia tinggal sama kakek dan neneknya. Baik, berarti dari Komnas Perlindungan Anak mendapatkan informasi bahwa hubungan antara ayah tiri Alvaro dengan Alvaro baik-baik saja begitu ya kurang lebih. Tapi Mbak Cornelia, kalau misalkan melihat untuk data anak hilang dari Komnas Perlindungan Anak ini untuk di wilayah DKI Jakarta sendiri, apakah cukup banyak Mbak Cornelia, mengingat kasus Alvaro membutuhkan waktu 8 bulan untuk diberikan atensi dari kepolisian? Iya, memang sebetulnya kita harus lebih menguatkan sistem perlindungan anak ya di Jakarta dan ya semualah di seluruh Indonesia. Dan memang untuk masalah maraknya kasus penculikan anak ini dibutuhkan juga
kepekaan kolektif ya dari masyarakat untuk lebih bisa melihat apa ketika ada potensi ancaman atau hal yang mencurigakan, dan itu benar-benar harus ada kepekaan dan kita harus memperhatikan setiap anak yang ada di sekeliling kita, apalagi yang tinggal di lingkungan kita harus bisa saling menjaga. Itu aja. Langkah apa yang dilakukan Komnas Perlindungan Anak Mbak Cornelia untuk mencegah kasus hilangnya anak kembali terjadi di DKI Jakarta? Gimana? Sorry. Langkah yang dilakukan Komnas Perlindungan Anak untuk mencegah agar kejadian serupa anak hilang di DKI Jakarta ini tidak terulang kembali seperti apa? Ya tentunya kita tugasnya adalah membangun awareness ke masyarakat ya, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kita harus benar-benar ada penguatan sistem ya, tentunya dari tingkat RT, RW ya, kelurahan gitu. Kita harus benar-benar kuat gitu. Jadi tetangga ini juga bisa menjadi penjaga utama juga selain keluarga, dan juga tentu kita mengedukasi keluarga untuk lebih aware ya menjaga anak-anak gitu. Dan juga ini ya pengamanan ya, sistem pengamanan kayak CCTV itu mungkin bisa lebih diperbanyak seperti itu. Baik, berarti untuk sistem sendiri ini berarti harus dikuatkan. Lantas untuk Komnas Perlindungan Anak, sistem komunikasi dengan masyarakat dan juga dengan stakeholder terkait bagaimana agar mencegah anak hilang ataupun mungkin dari perlindungan anak sendiri ini bisa terjalin, Mbak Cornelia? Halo? Baik, ada gangguan komunikasi. Baik, terima kasih banyak Mbak Cornelia Agatha sudah bergabung bersama Ainu Sore dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, di tengah bencana erupsi dan lahar dingin Semeru, banyak warga datang untuk menonton. Lokasi ini menjadi tontonan warga dan wisata bencana. Informasi selengkapnya usai jeda.